Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk semua yang Engkau berikan buat setiap kami, anugerah-Mu buat kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau naikkan pujian kami di tempat ini untuk mengawali hari ini Tuhan. Kami rindu Bapa, sepanjang ibadah kami Tuhan, nama Yesus boleh ditinggikan Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau saja yang disenangkan dengan apa yang kami berbuat di tempat ini Bapa. Kami bersyukur atas semuanya, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita mau berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari buka hatimu, buka segenap hidup kita mau sembahkan di dalam hadirat Tuhan. Ini kami Bapa, kami mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami Bapa. I worship you Lord Jesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, amin, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan ku nyanyi haleluya. Oh Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidupku, di hidupku. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. I worship you Lord. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami bernyanyi bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, I worship you Lord. Ini kami Tuhan hamba-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu. Hallelujah. Yes, I worship you Lord. Hallelujah. Dengan imanmu bersama katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat tanganmu bersama-sama dan katakan, ku nyanyi haleluya. Yes Lord. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Yes Jesus. Ajaib perkasa, I worship you Lord. Hallelujah. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, I worship you Lord. Ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Kami bernyanyi bagimu Tuhan. I worship you my Lord. Ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan segenap hatimu berkata, ku nyanyi bagimu Tuhan. Hallelujah. Yes, I worship you Lord. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, oh Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, kau yang terhebat. Yes, I worship you. Ajaib perkasa
bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami sehat hari ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan aku ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita panggil, beri lagi berkatnya. Aku ada saat ini, ya, semuanya karena aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari buka tangan lagi berkata, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan sebutan sorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kemurahan-Mu bagi kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diri.
diriku. Mari katakan bersama-sama, Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Sungguh Dia layak ditinggikan. Haleluya. I worship You Lord. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yes Lord Jesus. Haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Dengan segenap hatimu katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku Tuhan. Amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari bersama-sama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Kami mau tetap setia di dalam Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau tetap setia. Meskipun kami ada di tengah-tengah dunia ini yang tidak menentu, yang terkadang mengganggu hidup kami,
mengganggu jiwa kami, tapi kami punya iman yang teguh, iman yang mengalahkan dunia ini. Sehingga kami tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun kami harus melewati kesulitan demi kesulitan, biarlah kesulitan itu Tuhan membuat kami lebih mencintai Tuhan. Melalui kesulitan itu Tuhan akan melihat kemurnian hati kita. Melalui kesulitan itu Tuhan akan membawa kita lebih lagi. Sehingga kami mengenal siapa itu Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Tuhan yang sanggup mengeluarkan kami dari setiap pergumulan dan masalah kami. Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami tidak takut lagi Tuhan. Karena kami punya Engkau, kami punya firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami. Mengurapi setiap kami di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan topik yaitu iman mengalahkan dunia. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saya ulangi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah orang yang lahir dari Allah? Orang yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah, dialah yang dikatakan lahir dari Allah. Kenapa saudara kita disebut anak Allah? Karena kita adalah orang-orang yang akan mewarisi kerajaan sorga. Kitalah orang-orang saudara yang mempunyai tempat di kerajaan sorga. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kita sampai hari ini masih ada di dalam dunia? Sehingga saudara kita harus tahu bahwa selama kita di dalam dunia ini, kita ada satu perjalanan yang boleh kita katakan adalah perjalanan iman. Sehingga saat saudara percaya kepada Yesus adalah Tuhan, maka saudara masuk di dalam satu perjalanan yaitu perjalanan iman. Katakan amin. Sehingga saudara meskipun di dunia itu ada kesulitan, ada masalah, ya juga ada hal yang baik, tetapi kita harus menyikapinya dengan iman kita. Karena orang benar itu hidup oleh iman. Nah, sekarang kita akan melihat saudara apa arti dari kata dunia itu. Apa yang akan kita temui, kita jumpai selama kita ada di dunia ini. Kita lihat poin pertama yaitu di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini, kapan sekarang ini? Kitab Yohanes ditulis saudara kira-kira 2000 tahun yang lalu. Jadi roh antikristus itu bukan ada saat ini, zaman modern ini saudara. Tetapi saat itu pun sudah ada yang namanya roh antikristus. Bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi saat Yesus turun ke dunia ini, waktu Yesus naik ke atas kayu salib, roh antikristus itu sudah ada. Apa arti dari antikristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara? Seringkali orang mendefinisikan antikris itu ya, dengan tanda atau bilangan 66 saudara. Lalu setiap ada teknologi, mungkin ada sesuatu hal yang berkaitan dengan 66, orang seringkali mengkaitkan hal itu dengan antikristus.
Apa susahnya membuat saudara tulisan 666 itu di dalam satu teknologi? Apa sulitnya saudara membawa sesuatu di dalam Alkitab, lalu kita ingin coba populerkan, lalu kita mengatakan antikristus? Tidak sulit. Tetapi jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal ini. Sehingga esensi daripada roh antikristus itu kita tidak pahami. Roh antikristus itu adalah saudara antikristus, anti Mesias, anti urapan, anti bahwa mengatakan tidak percaya kepada Yesus adalah Mesias. Itu esensinya. Sehingga kalau kita menjumpai satu hal yang orang sodorkan kepada kita, lalu mengatakan itu antikristus, kita bisa mengujinya. Contoh saudara, puluhan tahun yang lalu orang mengatakan barcode itu adalah antikristus, betul? Sehingga waktu di scan, saudara pernah lihat barcode ya, panjang, pendek, 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 panjang, pendek, 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 panjang. Kalau saudara scan yang panjang, panjang, panjang itu terdapat angka 666. Apa sulitnya menaruh angka 666 itu di barcode? Pertanyaannya, saudara, sekarang di dunia ini kalau kita mau membeli sesuatu, ya, apakah kita tidak menggunakan barcode? Semua peralatan gereja di tempat ini waktu kita beli pakai barcode, saudara. Nah, artinya kita sekarang bekerja sama dengan antikristus. Dulu orang mengatakan iya, tetapi sekarang tidak lagi. Sehingga kita terjebak dengan angka 66 itu. Makanya saudara jangan kita terjebak dengan angka tersebut. Tetapi apakah kalau kita melakukan hal tersebut membuat kita meninggalkan Tuhan? Membuat kita murtad, membuat kita tidak mengakui lagi Yesus sebagai Tuhan. Itulah yang harus menjadi ukuran. Sekarang vaksin. Orang ada yang tidak mau divaksin. Ada orang yang takut suntik. Ya, cari joki itu lain urusan, saudara. Tapi kalau ada orang gak mau disuntik karena dikhawatirkan itu adalah antikris, menurut saya sayang sekali. Ya. Apakah setelah kita divaksin kita meninggalkan Tuhan? Tidak. Lalu chip yang akan ditanam saudara di tangan dan di dahi. Sebagian orang dikatakan sudah melakukan itu tapi masih mahal, belum. Dan itu sudah didengungkan beberapa tahun yang lalu. Chip itu juga bukan keluar sekarang saudara. Sudah tahun-tahun yang lalu sudah keluar. Di ATM kita, di mobil kita, saudara pakai e-tol itu pakai chip. Cuma dirubah teknologinya lebih canggih, dimasukkan untuk mendata kita saja. Satu ketika, ini seumpama satu ketika saudara. Ini gak tahu kapan, bisa terrealisasi atau tidak. Tetapi kalau itu akhirnya semua orang harus menggunakan, pertanyaannya kita gunakan atau tidak. Saya tidak mau menjawab boleh atau tidak. Saya tidak mau mendahului. Tetapi saudara yang menjadi tolak ukur kita adalah setelah kita pakai itu, kita ninggalkan Tuhan gak? Jangan sampai saudara kita diberat di dalam satu hal tapi kita tidak melihat hal yang lain. Contoh, Tuhan melarang kita untuk mencaci maki orang. Tuhan melarang kita untuk iri hati dan juga fitnah orang. Kita berat di dalam hal ini tetapi di dalam kelakuan hidup kita, kita seolah-olah sedang meninggalkan Tuhan saudara. Sedang menjauhi ajaran Tuhan. Ini kan cilaka. Nah sehingga esensi dari roh antikristus adalah bahwa kita itu meninggalkan Tuhan. Karena kalau saudara ikuti teknologi itu tidak bisa tidak saudara akan terus bergulir. Akan terus berjalan. Sekarang sudah ada teknologi metaverse. Ya. Orang shopping saudara sudah di dunia virtual. Nanti masuk uangnya ke rekening juga virtual saudara. Cara pembayarannya pakai uang virtual, semua sudah mulai canggih. Bahkan gereja saudara
sudah mulai metaverse. Saya tidak katakan ini boleh atau tidak. Saya tidak menjawab itu. Tetapi sekali lagi, apakah hal tersebut bisa membuat kita meninggalkan Tuhan? Sedangkan teknologi itu bergulir, berjalan. Apakah lebih baik saudara kita gunakan teknologi itu menjangkau jiwa-jiwa atau kaum milenial ini, atau melalui itu firman Tuhan dibentangkan makin jauh? Gereja fisik tetap ada. Saudara, zamannya Paulus ada mobil? Enggak ada saudara. Pakai ontak sama keledai. Sekarang ada mobil, teknologi sudah canggih, ada pesawat. Apakah kita mau tetap naik keledai? Tidak. Jadi kita menggunakan mobil, teknologi, pesawat tidak salah. Tetapi kalau hal itu membuat kita menjadi berhala lalu meninggalkan Tuhan, hal-hal dunia ini yang membuat kita jauh daripada Tuhan, itulah yang harus kita takuti. Dulu Alkitab belum ada tuh di gadget. Orang semua bawa Alkitab, saudara. Waktu mulai Alkitab masuk di gadget, sebagian orang masih belum bisa menerimanya. Sebagian gereja saudara tidak mau menerima itu. Sehingga semua jemaat harus wajib bawa Alkitab yang fisik, yang buku itu. Tidak boleh pakai gadget. Lalu saudara sekarang lihat. Apakah kita bisa menghindari hal itu? Tidak bisa. Memang saudara, kalau orang pakai gadget akan memungkinkan dia untuk bukan saja digunakan untuk lihat Alkitab, tetapi hal-hal lain. Terima WhatsApp, pekerjaan, WhatsApp sama orang, lagi khotbah dia senyum sendiri, bisa aja. Makanya panggung ini dibuat lebih tinggi supaya bisa memantau saudara sesiapa aja yang pakai gadget lalu ketawa sendiri saudara. Tapi kita tidak bisa pungkiri itu terjadi. Dan anak-anak kita sekarang saudara lihat semua pakai gadget, pakai internet. Mereka ada di dalam kamarnya. Apa yang mereka lakukan kita pun tidak tahu. Tapi apakah akhirnya internetnya kita putus, gadgetnya kita ambil, mereka tidak boleh bermain, mereka tidak boleh melihat hal-hal tersebut? Tidak bisa. Ada pepatah mengatakan saudara, kalau kotoran, kotoran yang dikeluarkan oleh bayi, sehari bisa beberapa kali. Selalu membuat kesulitan buat kita. Yang dibuang pampersnya saudara atau bayinya. Yang buang kotoran bayi, Ada orang pikir lebih gampang buang bayinya aja. Tapi kan enggak saudara. Yang dibuang pampersnya. Harus diganti, harus terus. Dan makin dia besar makin diajar. Sama halnya saudara. Bukan teknologinya yang dibuang. Orangnya yang harus diajar bagaimana menggunakan teknologi itu dengan baik. Sehingga itulah yang dikatakan iman mengalahkan dunia. Roh antikris itu sudah ada sejak itu. Sejak zaman modern itu seperti tadi hal yang sudah dibicarakan. Dan pada saat itu saudara, memang dikatakan roh antikris itu adalah nabi-nabi palsu. Yang mengajarkan, yang melakukan mukjizat saudara, tetapi saudara dia membawa orang jauh daripada Allah Israel pada zaman itu. Jadi sudah ada tuh saudara. Dan berhala-berhala yang bisa mendatangkan mukjizat. Tetapi saudara mereka dibawa bukan lagi menyembah Allah Israel. Tetapi menyembah Allah-Allah yang lain. Tapi esensinya tetap sama. Membawa orang meninggalkan Tuhan saudara. Itulah antikris.
Coba kita lihat dulu di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi dan seorang pemimpi. Pemimpi ini orang yang suka dapat sesuatu dari Tuhan. Nubuatan bisa. Ya. Pada saat itu sudah ada. Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Ayat 2. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi. Terjadi nih saudara. Dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat 3. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu dan pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jadi itulah saudara roh antikristus, di mana ajaran-ajaran yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Ajaran itu bisa di dalam hal rohani maupun sekuler yang tadi kita sudah katakan. Nah sekarang kita bicara dalam hal rohani. Kalau ada orang datang membawa mukjizat, siapapun itu, baik orang Kristen atau non-Kristen, tetapi kalau dia membawa kita meninggalkan Tuhan, saudara, itulah antikris. Dan pada saat itu sudah ada orang ke gunung-gunung menyembah saudara. Pergi ke orang-orang pinter. Nah kata orang, kalau orang yang datang ke orang pinter, artinya yang datang orang. Nah itu saudara yang ngomong. Itu dilakukan saudara. Jadi berhala-berhala itu pun bisa mendatangkan satu mukjizat. Jadi jangan mengukur segala sesuatu itu dengan mukjizat, nubuatan, karunia-karunia. Tapi ukurlah apakah kita dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Atau kita dibawa kepada dirinya. Atau bahkan kita dibawa kepada Allah lain. Ini harus menjadi satu ukuran penting, saudara. Karena di tempat lain pun bisa memberikan mukjizat. Ada satu cerita, saudara, di mana suami istri ini jalan-jalan ya ke daerah satu tempat lah. Di mana saudara di gunung itu terkenal bisa memberikan segala apa yang kita mau. Sehingga saudara suami istri ini bernostalgia. Dia katakan, Mi, dulu papi waktu belum sungguh-sungguh sama Tuhan, papi juga ke tempat ini loh. Oh iya Pi, papi minta apa di sana? Papi waktu naik ke atas, lalu papi minta, boleh enggak? Atau bisa enggak? Nanti kalau saya sudah menikah saya dapat istri yang cantik. Bisa, gampang, kata orangnya saudara yang jaga di atas. Dengan satu syarat, waktu turun nanti dari gunung, jangan injek kodok. Wah, sehingga dia turun gunung saudara, dia enggak injek satupun. Sehingga hari ini benar loh. Mi, itu gunung pun bisa kasih mukjizat, kasih mami yang cantik. Karena istrinya cantik saudara. Rupanya istrinya juga sama saudara. Benar juga Pi. Mami juga ke atas. Tapi sayangnya waktu mami turun, mami nginjek kodok katanya. Nah. Saudara, dunia itu bisa memberikan juga mukjizat. Saudara ingat, waktu Tuhan mengusir setan, lalu orang sekitar mengatakan, dengan kuasa apa? Dengan kuasa Beelzebul mana? Dia mengusir setan, artinya setan bisa mengusir setan. Tetapi saudara, waktu Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, mereka berkata, kenapa engkau menghujat Allah? Karena yang bisa mengampuni hanya Allah saja.
Setan gak bisa ngampuni dosa. Setan bisa ngusir setan yang lain. Setan saudara bisa buat mukjizat. Saya tidak katakan semua mukjizat dari setan. Tapi kita harus mulai bisa mengukur dan mengujinya. Karena kita dikatakan iman mengalahkan dunia. Matius 7 ayat yang ke-21 sampai dengan ke-23. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ini perjanjian baru, tadi perjanjian lama. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, pemimpi? Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Namamu ini siapa? Nama Yesus. Yesus sudah hadir. Tapi ayat yang ke-23 dikatakan apa saudara? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku enggak pernah kenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang ngusir setan pakai nama Yesus, orang yang bernubuat demi nama Yesus dikatakan pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka adalah nabi palsu. Kita mundur di beberapa ayat ke-15. Ini dalam satu perikop yang sama. Saya bukan berasumsi saudara. Kita lihat ayat ke-15. Ini cerita yang sama, perikop yang sama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Serigala berbulu domba. Itulah nabi palsu. Nabi yang menggunakan nama Yesus saudara untuk kepentingannya sendiri bisa. Tapi yang pasti bukan membawa orang tersebut mencari dan menyembah Tuhan. Tetapi menyembah hal yang lain. Dirinya bisa menyembah materialistis, menyembah dunia saudara. Makanya di dalam buku Masalah Adalah Berkat yang tulis Pak Fengki saudara. Di sana ditulis begini. Bagaimana kita bisa membedakan serigala berbulu domba? Karena kalau domba, serigala dipakai bulu domba saudara itu enggak ketahuan. Dia kemas sebaik mungkin. Tapi buku itu mencatat ada 3. Alkitab juga sudah mengatakannya. Dari buahnya lah kamu akan tahu. Serigala meskipun pakai bulu domba, kalau dia lahir saudara, enggak mungkin lahir domba. Anak domba enggak mungkin. Tetap anak serigala. Saudara lihat dari buahnya. Buah roh dari orang tersebut. Buah roh dari pengajarannya. Buah pertobatan. Apakah membawa orang itu berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru? Buah jiwa saudara, apakah dia membawa jiwa-jiwa mementingkan orang lain daripada kepentingannya sendiri? Ataukah membuat dia makin egois, makin materialistis, kepentingan diri sendiri, semuanya untuk diri sendiri saudara? Dari buahnya. Yang kedua saudara, dari suaranya. Serigala meskipun pakai bulu domba gak mungkin dia bisa ngembek. Pasti dia mengaum. Apa yang dia bicarakan, itulah hatinya. Apa yang dia sampaikan, itulah hatinya. Ujungnya kemana kita bisa tahu. Yang ketiga, dari makanannya. Serigala itu gak bisa makan rumput. Serigala itu makan daging. Kalau daging dia nggak ada,
dombanya dia makan. Dia mungkin bisa tahan gak makan. Tapi satu ketika waktu dia lapar, maka akan terlihat dari suaranya siapa yang dia makan. Apakah dia memperkaya diri saudara? Apakah dia melihat orang sekelilingnya? Itulah yang dikatakan roh antikristus dunia. Dunia yang kedua saudara, kita lihat di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia ini. Ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena apa? Karena aku, Yesus, telah mengalahkan dunia ini. Iman mengalahkan dunia. Yesus mengalahkan dunia. Apa yang Yesus kalahkan? Dia katakan penderitaan dalam dunia ini. Nah sekarang pertanyaannya, apa penderitaan itu? Penderitaan apakah orang yang pesakitan? Bisa. Apakah orang yang sulit ekonominya? Bisa. Tetapi esensi dari menderita itu bukan itu Bapak Ibu. Karena orang yang sehat pun bisa menderita. Karena orang yang ekonominya bagus pun bisa menderita. Selama dia ada di dunia ini saudara. Karena dunia ini begitu banyak hal tentang yang membuat kita menderita. Jadi esensi dari penderitaan itu bukan bicara kondisi keadaan kita. Menderita itu artinya saudara, apapun kondisi kita, kita tetap harus melakukan kebenaran. Itu kita menderita. Itu kita menderita saudara. Sehingga bukan bicara kondisinya. Dan ingat, penderitaan itu sebetulnya Tuhan tidak inginkan. Tetapi karena kita ada di dunia itu yang akan kita lalui, kita lewati Bapak Ibu. Apapun itu. Kita lihat dulu satu firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara garis bawahi kata jika di sana. Jika hal itu dikehendaki Allah. Artinya Allah tidak berkehendak kalau orang itu menderita. Tapi atau jika dikehendaki Allah, artinya Tuhan izinkan penderitaan itu datang di dalam hidup kita, maka pilihan kita ada dua. Sama-sama menderita, saudara, sama-sama harus melakukan kebenaran. Mana yang harus kita lakukan nih? Kita mau melakukan yang jahat atau kita mau melakukan yang baik? Firman Tuhan katakan, lebih baik kita melakukan yang baik. Meskipun kita harus menderita. Menderita sekali lagi Bapak Ibu. Bukan soal kondisi. Kenapa?
Di saat kita waktu kondisi baik, sehat, Tuhan juga tuntut kita. Dari kesehatan kita, apa yang kita bisa perbuat untuk Tuhan. Waktu kita diberkati, saudara, kita juga dituntut. Tidak boleh menjadi sombong, tidak boleh meremehkan orang, tidak boleh melakukan banyak hal. Karena buat orang yang punya, saudara, hal-hal yang saya sebutkan itu sulit loh. Buat orang yang gak punya, apanya yang mau disombongin. Sama halnya saudara, orang yang kurang mampu, orang yang sederhana, orang yang sakit saudara. Mereka untuk tetap konsisten, teguh di dalam Tuhan, tidak mau mencemari hidupnya dengan kejahatan, menipu dan segalanya. Itu juga menderita. Tapi firman Tuhan sudah katakan tadi, penderitaan yang kamu alami akan Tuhan ganti dengan sukacita. Lalu digambarkan seperti seorang ibu yang melahirkan menderita, lalu nanti setelah dia lihat anaknya, lalu dia akan sukacita. Jadi sekali lagi bukan kondisi, tetapi bagaimana kita melakukan kebenaran waktu kita ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melakukan itu semua perbuatan baik, hal-hal yang benar itu memang gak gampang. Perlu pengorbanan, perlu ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau untuk menyelamatkan jiwa, untuk kepentingan Tuhan saudara, maka itu harus kita lakukan. Ada satu cerita di mana satu anak saudara, dia berjumpa dengan seorang guru. Iya. Lalu anak ini mengeluarkan satu permainan. Gurunya lagi bawa buah-buahan, sayur-sayuran saudara. Guru, saya mau buat satu tebak-tebakan dengan guru. Di tangan saya di belakang ini ada kupu-kupu. Menurut guru, kupu-kupu ini mati atau hidup. Kalau guru salah tebak, maka tangan guru yang ada buah-buahan sayur-sayuran itu akan saya bawa pulang. Tapi kalau saya yang kalah, saya akan kerja kepada guru 1 bulan tanpa bayaran. Ini cerita saudara. Tebak kupu-kupu ini mati atau hidup. Lalu guru itu katakan, itu kupu-kupu mati. Lalu anak itu keluarkan, hidup. Saya menang. Dibawalah pulang semua bekal guru itu saudara. Sampai di rumah dia ceritakan kepada orang tuanya. Orang tuanya katakan kembalikan kepada orang atau guru itu. Loh kenapa saya menang dia kalah? Dia bukan kalah, dia ngalah sama kamu. Dia mau menyelamatkan nyawa kupu-kupu itu. Karena waktu saya katakan itu hidup maka kamu akan tekan mati. Waktu saya katakan mati, kamu akan biarkan kupu-kupu itu hidup. Sehingga anak itu sadar, dia kembali kepada guru itu, dia kembalikan semuanya. Untuk melakukan hal yang baik itu perlu pengorbanan Bapak Ibu. Tapi percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Iman mengalahkan dunia. Iman itulah yang akan membawa kita menang demi kemenangan. Kita kembali di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ke-5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab tidaklah berat dilakukan kalau kita hidup oleh iman. Karena iman kita sudah mengalahkan dunia. Ayat selanjutnya. Sebab semua lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu kita anak-anak Allah. Iman di dunia ini ada 2. Sehingga saudara kita tidak bingung. Kalau di luar sana juga mengatakan saya orang beriman.
Saudara boleh tanya orang yang tidak percaya Yesus pun, dia katakan saya orang yang beriman. Makanya saudara, iman itu ada dua. Iman secara umum yang artinya percaya bahwa adanya Tuhan. Semua orang di dunia ini saudara punya iman seperti itu. Sehingga saudara lihat, ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak percaya Tuhan, saya nggak pernah ikuti agama apapun. Tapi saudara, kalau lagi sakit, dokter sudah angkat tangan, dia baru ingat di dunia ini ada satu sosok, satu pribadi yang gak kelihatan dan dia harus bersandar kepada dia. Baru mulai cari Tuhan. Waktu bangkrut, ekonominya hancur saudara. Dia baru ingat ada Tuhan. Itu membuktikan bahwa semua orang beriman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus ada Tuhan di dunia ini. Itu iman yang pertama, saudara. Iman yang kedua adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, inilah iman yang kita punya. Iman yang mengalahkan dunia ini bukan iman yang percaya adanya Tuhan, tapi iman yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah yang akan mengalahkan dunia. Sehingga di ayat yang keempat kita lihat tadi, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia kita. Saudara lihat ada dua kata mengalahkan di situ. Yang membedakan adalah kata mengalahkan yang pertama itu ditulis dalam bentuk present tense. Tetapi mengalahkan yang kedua ditulis dengan tulisan atau kata past tense. Apa maksudnya? Sehingga saudara, waktu kita di dunia, kita akan terus menghadapi kesulitan, yaitu ajaran, kehidupan, apapun itu di dunia ini, kita akan terus menghadapi dan kita akan menang. Tapi kita harus mengerjakannya. Tapi ada satu jaminan, di mana dikatakan Tuhan telah mengalahkan dunia itu. Past tense. Tuhan sudah kalahkan di atas kayu salib. Sehingga barang siapa yang beriman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan dimampukan untuk menghadapi kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Itu saudara. Jadi hanya iman kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita akan mengalahkan hal-hal di dunia ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah. Itulah iman kami. Iman yang mengalahkan dunia ini. Sehingga apapun yang kami alami, kesulitan apapun hidup di dalam dunia ini, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Yesus Engkau telah menang di atas kayu salib. Engkau telah mengalahkan. Dan saat kami percaya, maka kami pun akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sehingga kami tidak takut lagi, karena kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Mari kita satu di dalam doa. Kita mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat.
Kiranya Tuhan kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan engkau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia akan datang kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.